Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu insyaallah minal aminin. Amin. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib dan para asatiz dan para hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. Al-Fagir sebagai sahabat dan juga sebagai murid daripada guru kita semua, yaitu Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar, mengucapkan mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya, karena beliau tadi kepengen benar untuk hadir dan beliau sudah bertekad untuk hadir, tapi apa mau dikata, namanya sudah takdir, Allah berkehendak lain. Beliau sedang sakit dan insya Allah semoga cepat disembuhkan. Karena pada kemarin semalam jam 11 malam itu Al-Fagir dan Habib Ali sudah di Bandara Cengkareng. Pesawat jam 2:30 malam. Tapi tiba-tiba kita pesawatnya telat. Kitanya telat, pesawatnya udah duluan, jadi pesawatnya duluan, nggak bisa berangkat. Jadi berangkat pesawatnya itu jam 10:10. Dan itu pun ke Makassar dulu. Ke Makassar dulu sampai di Palu tuh jam 4 sore tadi Al-Fagir. Lalu dari Palu sebentar lalu langsung ke rumah ke sini. Nyampe habis maghrib. Habis maghrib lah. Itu Al-Fagir bersama Habib Ali. Sebelumnya Habib Ali sehari sebelumnya nih dari Palembang. Dari Palembang dia ada tugas khusus. Dia merehab orang di situ, sebagian dari mitra BNN, dan belum tidur beliau 2 hari ini. Makanya tadi tuh capek banget capek. Dan mohon maaf yang sebenarnya sebesar-besarnya bagi hadirin hadirat dan semua para habaib. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk semua. Jadi harap dimaklumin karena beliau kelelahan, kecapean. Tapi insya Allah semua ada hikmahnya. Kata orang kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Iya nggak? Ini Habib Alinya nggak ada, jadi ini percikannya aja insya Allah. Ibaratnya ini saya tayamum. Kalau ada Habib Ali nih, Habib Ali air. Kalau ada air, batal tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sya'ni'aka wal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Wa qalallahu ta'ala fi Qur'an azim. La tamutunna wa antum muslimun. Yang mana artinya dari firman Allah Ta'ala. Yang pertama pada surat Al-Kautsar. Yang mana pada surat Al-Kautsar ini dahulu baginda Nabi Muhammad SAW itu
selalu dihina, selalu dilecehkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada zamannya nih. Karena beliau nih tiap punya anak laki kemudian meninggal. Tiap punya anak laki kemudian meninggal, belum gede, masih kecil meninggal. Sehingga tuh orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu bilang Muhammad tuh abtar, terputus. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW ini sedih. Sehingga turun ini ayatnya, asbabun nuzulnya. Kata Allah, inna a'toinakal kausar. Sungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang sangat besar. Lalu nikmat yang sangat besar ini apa? Nah, para mufassir ini langsung ada yang mengartikan juga sampai mendalami, sampai nikmat yang besar itu di dunia ini sampai nanti di telaga Kausar. Di telaga Kausar. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka Allah berfirman lagi, maka sholatlah. Kemudian berkorban. Jadi disuruh sholat kita dan suruh berkorban sama Allah. Inna sya'niaka huwal abtar, kata Allah kemudian. Sesungguhnya ini mereka itu orang-orang yang terputus. Bukannya kamu wahai kekasihku baginda Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang terputus, tapi mereka nih yang kafir-kafir Quraisy, mereka yang terputus. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, kejadian ini menghibur, sangat menghibur hati baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memberitakan bahwa Nabi Muhammad dan para keturunannya ini tidak akan terputus sampai di Telaga Kausar di hari akhir nanti. Yang mana di Telaga Kausar yang memberi minum nanti anak cucu baginda Nabi SAW yang benar, yang baik. Lalu yang di sini dijelaskan juga yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu apa? Sholat. Kewajiban seorang muslim ini banyak. Ada arkan muslim, ada arkan iman, ada rukun ihsan. Nah, buat sholat ini paling ajib ini. Di arkanul Islam ini sholat ini yang pertama apa? Rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Kemudian yang kedua salat. Nah, kemudian yang ketiga zakat. Dan seterusnya yang keempat shaum Ramadan, dan yang kelima ini adalah haji bila mampu. Nah, salat di sini nih paling ajib di antara. Kita ini salat nih ada nggak di rukun kalau kita sholat nih di rukun yang pertama tuh dalam syahadat tuh ada nggak? Kita sholat nih wajib nggak? Ada syahadat nggak dalamnya? Ada ya. Jadi dalam sholat tuh ada syahadat. Kalau nggak syahadat nih nggak sah sholatnya kan? Nah, untuk rukun iman, rukun Islam yang ketiga, kita ini disuruh berzakat. Zakat ini kita mengeluarkan yang mana kewajiban kita. Mengeluarkan kewajiban. Kalau kita belum ngeluarin nih kewajiban kita, ini masih dihitung bisa dosa, beban nih, mesti dikeluarin, disalurkan. Nah, begitu juga dalam sholat. Kita kalau sholat nih ada kewajiban. Kalau belum sholat nih belum bebas kewajiban kita. Jadi mesti ditunaikan dulu. Dilakukan baru. Kemudian di bab sholat duha nanti itu para ulama ada yang mengatakan nih kita nih wajib sebenarnya bersedekah ada 360 di tulang-tulang kita. Tapi barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kita sudah tunaikan tuh kewajiban wajib sedekah kita tulang-tulangnya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang sholat sunnah 4 rakaat nanti Allah cukupkan. Pada hari itu rezekinya Allah cukupin. Terus dan lain-lain dan sebagainya sampai 6 sampai 8 rakaat itu ada fadilahnya, yang mana kalau 8 rakaat nanti Allah akan memberikan
Ini orang yang sholat duha 8 rakaat, rezeki yang tidak disangka-sangka, atau rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, artinya sholat ini juga sebagai kita kewajiban mesti dikeluarkan. Kayak seperti sama kayak zakat. Kalau nggak ditunaikan masih ada bebannya dalam sholat. Kemudian yang ke rukun Islam yang keempat, puasa, saum. Nah, kita begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita boleh nggak makan atau minum? Nggak boleh, sampai salam tuh nggak boleh tuh. Jadi kita tuh dalam sholat tuh, kita pas sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, kita kayak puasa juga, sama kayak puasa. Kemudian rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Nah, kita dalam pergi haji ini ada istilah kita berihram. Berihram. Yang mana yang tadinya boleh dilakukan, tapi setelah berihram nih jadi haram, nggak boleh dilakukan. Yang tadinya halal jadi nggak boleh, jadi haram. Berihram. Begitu juga sholat, kita udah takbiratul ihram, yang tadinya boleh bergerak, jalan, apa gimana, jadi nggak boleh. Yang tadinya boleh ngomong, boleh apa, nggak boleh, jadi kusuk. Itu di bab sholat. Makanya sholat nih ajib. Gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih as-sholat farq baina muslim wal mu'min, baina mu'min wal kafir. Atau kama gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini adalah sebagai pembeda. Pembeda antara yang mana yang muslim, yang mana yang mukmin, dengan yang mana yang kafir. Karena kalau orang kafir nih ada yang pura-pura syahadat, pura-pura puasa, atau enggak puasa beneran, cuman niatnya lain, niatnya mau dapat kesaktian puasa. Ada juga yang pengen lihat naik haji, sesudah naik haji dia murtad lagi, atau enggak pura-pura dia Islam. Banyak. Tapi orang kafir kalau pura-pura dia sholat, cuman sekali dua kali itu bisa. Tapi maknanya kita ini disuruh sholat ini bukan sekali dua kali, terus-terusan mendirikan sholat. Maknanya tuh istimror, terus-terusan. Kita tadi udah sholat isya, nanti sholat subuh, terus sholat zuhur, terus sholat sampai ketemu isya lagi. Begitu terus-terusan sampai kita kapan? Sampai kita mati. Dan uzurnya sholat cuma dua, sakit. Uzurnya sholat cuma dua, tidur atau enggak lupa. Kalau kita sakit, kita disalib, tetap kita wajib sholat. Walaupun kita dalam keadaan disalib, wajib sholat. Keadaan sakit parah, wajib sholat. Berkendaraan, mau naik pesawat, wajib sholat. Uzurnya cuma dua nih sholat. Kalau nggak lupa, kalau nggak tidur. Tapi begitu lupa, udah inget, wajib lagi sholat. Tidur, begitu inget, wajib lagi. Nah, semoga kita yang di sini hadirin semua dan hadirat, Allah jadikan kita yang istiqomah dalam sholat kita. Dan kemudian sholat ini adalah hal yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Diajarin tuh bacaannya, arkanus sholat, surutus sholat, apa aja. Itu wajib tuh kita ajarin. Karena Rasulullah SAW juga berkata atau bersabda, Tolibul ilm faridotin ala kulli muslim wal muslimatin. Ini menuntut ilmu wajib hukumnya atas muslim dan muslimah. Maksudnya menuntut ilmu yang mana? Menuntut ilmu yang ini nih, bab ubudiyah seharian kita nih minimal. Kita tahu caranya wudu, bab toharoh kita tahu caranya wudu. Karena ini dalam toharoh nih miftah sholat nanti kata Rasulnya. Atau toharoh miftah sholat. Bersuci ini sucian adalah kuncinya sholat. Kita harus tahu tuh istinjanya kita harus benar. Ceboknya kita harus benar. Airnya benar nggak? Pakaiannya, niatnya bagaimana wudu. Itu harus tuh. Bedanya surut sama rukun apa? Kalau surut nih segala sesuatu yang di luar sebelum pekerjaannya. Sampai mau pekerjaannya selesai itu harus dijaga. Tapi kalau rukun itu di dalam berbarengan, pekerjaannya dimulai takbir sampai selesai itu wajib rukun. Itu perbedaannya. Kalau syurut itu dari sebelum pekerjaan mesti dijaga.
Jadi kita wajib tuh, kita kasih tahu anak-anak kita bab toharo, ntar bab sholat. Ini yang penting, yang diajarin oleh para ulama-ulama kita. Dan turun-temurun dari zaman dulu aslafuna soleh terus mengambil sanatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tuh nyambung sanatnya. Karena kita ini mayoritas semua nih ahli sunnah wal jamaah itu di sini mayoritas nih mazhabnya Imam Syafi'i. Nah ahli sunnah wal jamaah nih punya 4 mazhab, tapi kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Dan harus istidlal, yaitu kita ini mengambil dalil nih. Dari mana jelas dalilnya itu kalau nggak Al-Quran, kalau nggak hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi harus jelas tuh, dalilnya harus sambung menyambung. Adapun dalil-dalil yang banyak orang nggak ketahuin, itu jangan seenak aja difahamin. Karena orang nih sekarang, zaman sekarang banyak paham yang aneh-aneh. Dia nggak tahu dalilnya, main hukumin seseorang, wah sesat. Wah bid'ah. Jangan. Dan begitu pula kita yang dibilang seandainya kita yang dibilang sesat, dibilang bid'ah, jangan balas, diamin aja, kita senyumin aja. Karena senyum ini sedekah. Jadi kalau mau banyak sedekah nih, kita banyak senyum. Cuman jangan kelebihan juga, ntar kotak amal di masjid kita senyumin juga. Apa? Iya. Ini kepala ini ada anak mau atur bagus ini. Apa nih? Iya. Jadi kita dalam berperilaku kita sebagai muslim, kita harus dengan masuk Islamnya secara keseluruhan, yaitu menjalankan berperilaku sebagai seorang muslim dengan tuntunannya ini yang paling benar, yang gak ada salahnya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian setelah baginda Nabi Muhammad SAW, yang paling tahu tentang Islam siapa? Keluarga dan sahabatnya yang paling tahu tentang baginda Nabi bagaimana, tentang Islam itu bagaimana, itu keluarga dan sahabatnya. Mereka yang paling tahu. Kemudian diikutin orang para tabi'in. Kemudian para pengikut namanya tabi'in yang nggak ngalamin masa Nabi, tapi dia mengalami masa sahabat Nabi. Kemudian diambil lagi oleh para pendahulu-pendahulu kita, yaitu aslafuna soleh. Terus nih turun temurun sampai ke kita nih ajaran nih. Nih dalilnya begini. Nih aslaf kita ngelakuin ini. Jadi jangan kita memutuskan sesuatu perkara menurut otak pribadi kita. Ini ulama udah pada jago-jago zaman dulu nih. Mau Al-Quran, tafsirnya udah mereka ikutin. Oh tafsir menurut mereka begini. Jangan menurut saya ini begini. Emang siapa kita? Udah mujtahid, udah muqallid, baru tahu cuman seujung kuku doang tentang Islam, udah memutusin wah ini sesat, nih bid'ah. Malah kadang-kadang mereka nih berbicara tentang Islam nggak tahu Islam ini pakai huruf sin apa pakai huruf shod. Jadi Islam ini nih agama yang rahmatan lil alamin. Bukan juga sekedar agama doang. Islam ini ialah adab dan akhlakul karimah. Islam ini tuntunan, pedoman hidup. Islam ini juga olahraga, ada olahraganya, sholat olahraga. Dan Islam ini ilmu, pengetahuan, teknologi. Semuanya di Islam ini udah komplit. Semuanya. Cuman yang berbeda kita nih jadi aneh-aneh, jadi bertengkar satu sama lain. Padahal sama, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Padahal sama, cuman pengambilan dalil dan pemahaman dalil menurut otak masing-masing. Ini yang membenturkan kita sehingga kita terpecah belah. Makanya waktu Imam Sya'roni dulu, Imam Sya'roni ini di zamannya dulu penguasa tuh lagi dekat sama ahli sunnah wal jamaah nih, lagi dekat. Nah Imam Sya'roni dideketin sama penguasa, dia bilang suruh umumin nih faham-faham yang keras.
Suruh umumin bahwa faham yang di luar ini adalah sesat. Bahkan suruh mengkafirkan sebagian faham atau akidah lain. Imam Syaroni bilang nih, Imam Syaroni seorang wali nih, dia bilang, saya nggak bisa, nggak berani katanya. Nggak berani saya bilang ini kafir, ini sesat selama dia Tuhannya sama, selama nabinya sama, selama Al-Qurannya sama, saya nggak berani bilang sesat, apalagi kafir. Nggak berani. Karena pada dasarnya mereka ini cuman mau ikut Al-Quran dan cuman mau ikut hadis, tapi salah pemahaman. Nah, dalilnya maulid juga ada. Maulid, kita dalilnya dari awal maulid apa sih? Kelahiran. Apa sih maulidnya sekarang? Kelahiran. Quran ngomong kok ada tentang kelahiran Nabi Isa, tentang kelahiran Nabi Ismail. Masa kekasihnya, masa kenapa ini nggak disebut? Ada hikmahnya. Ini kelahiran nabi-nabi juga banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menyebutkan beberapa maulid-maulid, kelahiran-kelahiran. Kemudian apa sih yang dibaca dalam maulidnya? Kita maulidnya yang pasti itu biografi tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pasti kita baca. Kemudian di dalamnya juga ada selawat dan ada salam dan puji-pujian. Nah, sekarang Allah ini berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an kita yang sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allah bilang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini berselawat atas Nabi Muhammad maksudnya. Karena Allah tuh dalam Al-Quran kalau nyebut Nabi Muhammad tuh ya ayuhan Nabi, pakai ayuhan Nabi. Kalau yang lain nih pakai namanya doang, ya Musa, ya Yahya. Tapi untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Allah sebut ayuhan Nabi untuk menghormatinya. Kemudian Allah menyatakan di situ bahwa Allah sendiri dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Sallu, ini fi'il amr, ingat nih. Sallu, berselawatlah. Disuruh sama Allah nih, fi'il amr. Sallu alaihi, atasnya, domirnya hinya kemana? Nyanyi ke Nabi yang tadi ya ayuhan Nabi. Jadi disuruh sama Allah, diperintahin sama Allah suruh berselawat kepada Nabi, kepada kekasihnya Allah nih, Nabi Muhammad. Sallu alaihi wasallimu taslima, dengan salam dan penghormatan yang agung. Maksudnya apa? Puji-pujian ini yang kita baca di Maulid. Jadi kalau selawat sama salam puji-pujian ke Nabi buat orang mukmin, buat orang yang mengaku mukmin nih, hukumnya apa? Wajib. Buat yang lain terserah, bebas. Cuman buat orang mukmin yang beriman itu selawat, salam, puji-pujian yang agung buat Nabi hukumnya wajib. Karena perintah Allah itu jelas, sallu fil amr alaihi wasallimu taslima, jelas. Dan dalam maulid itu yang kita lakukan. Kemudian satu lagi dalam maulid juga kita ada sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada zikir. Dan kemudian dalam selawatnya kita mau selawat gaya apaan aja, mau selawat domir lagi yang singkat, Allahumma sholli alaihi. Itu depannya dahuluin tuh kalimat Allah. Allah dulu. Karena Allah ini yang pertama. Allah ahad, Allah wahid. Allah ini yang satu, hanya satu-satunya. Nggak ada duanya. Itu Allah. Dan kemudian baru Nabi. Setelah Allah, Nabi wasilahnya. Dan ini yang jadi satu
yaitu hikmah yang besar. Kenapa tuh baginda Nabi Muhammad SAW lahirnya hari Senin atau lahirnya Yaumul Itsnain, hari Senin, Itsnain 2. Ini hikmah yang besar nih. Sengaja itu udah diatur sama Allah nih. Allah yang pertama, Allah yang satu-satunya, jangan diduain, jangan apa. Nah, Nabi lahirnya hari apa? Hari Senin. Kita kalau mau nyampe ke Allah harus melewati nih baginda Nabi. Kalau enggak bakal sampai, percuma. Mau lewat mana? Itu agama yang lain tuh budak. Wah, Hindu itu kalau puasa lebih dahsyat daripada orang Muslim. Dia betapa sampai 4 bulan, 5 bulan. Antara ada yang puasa mutih, puasa apa itu lebih dahsyat, bisa duduk di atas tombak, bisa apa. Tapi mereka nggak sampai, nggak kenal Allah. Cuman nyarinya kesaktian. Fana dunia habis ini kiamat, kesaktian mereka nggak berguna, udah sakratul maut nggak berguna. Wa ima dapat azab atau nggak dapat nikmat ntar kehidupan setelahnya di alam barzah. Begitu juga di akhirat. Ima dapat azab, ima dapat nikmat. Semoga kita semua nih yang hadir semuanya dapat nikmat dan selamat dunia, akhirat dan alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam maulid nih ingat tadi ada Allah tuh yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad, pertama kita sebut Allah. Jadi orang-orang mukmin, orang Islam itu yang paling sehari-hari banyak diucapin, mau zikir apa, mau selawat kayak gimana, itu yang pertama paling banyak diucapin tuh kalimat Allah. Nomor 2 yang paling sering diucapin baru Nabi Muhammad. Karena juga ada hadis juga zikrul solihin tanzilur rahmat. Kita menyebutkan orang soleh, ya, itu menurunkan rahmat. Ini yang kita sebutnya biangnya, rajanya orang soleh, baginda Nabi Muhammad. Waduh, bukan nurunin rahmat lagi, banjir nih rahmatnya habis ini nih. Insya Allah, semoga Allah membukakan pintu kita, pintu baik. Dalam keadaan zahir wa batin, kita bisa lebih dekat lagi kepada baginda Nabi Muhammad. Kita terus mencoba nih, kita hidup ini dalam Islam, hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pendidikan, hidup ini peperangan juga antara hawa nafsu. Perjuangan terus menuju kita yang lebih baik, lebih benar lagi, lebih baik, lebih benar lagi, sampai masanya tiba kita dikumpulin semua. Semoga kita semua yang hadir dikumpulin bersama kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu ada maulid tadi, ada zikir ya. Ingat tuh ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di Al-Quran juga disebutin. Zikirlah kita ini dalam keadaan berdiri, duduk maupun tiduran, atau enggak jalan-jalan, zikir. Kita disuruh zikir, zikirnya cuman yang benar. Jangan zikir nama orang, nama yang nggak jelas, atau nggak zikir-zikir yang lain. Zikirnya Allah, ingat Allah. Karena dengan mengingat Allah nih, insya Allah tuh setan tuh nggak masuk semuanya. Mau goda kita juga susah. Nah, hidup ini juga peperangan juga antara setiap masing-masing individu kita itu, perang antara hawa nafsunya. Ini peperangan yang paling sulit. Kemudian juga kita perang antara manusia dengan dakwah, ini tarik menarik dengan iblis. Ini iblis dan bala tentaranya ini tarik menarik dakwah menuju kesesatan. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan pengikutnya, terus bersama ulama-ulama yang berada jalannya, menarik manusia ini menuju kepada keselamatan, menuju kepada kenikmatan. Kenikmatan yang abadi sehingga kita ini bisa masuk surga dan mendapat kemenangan yang besar, fauzan azim, yang semua yang kita harapkan nih, itu sebagai orang Islam. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga bilang, semua umatku akan masuk surga, ilaman abad, kecuali bagi yang nggak mau. Jadi orang umat Muslim ini semua masuk surga.
Enak kan gitu ya? Alhamdulillah. Kecuali bagi yang nggak mau. Siapa nih yang nggak mau? Ada yang nggak mau. Dia nggak mau ngikutin Allah, nggak mau ngikutin Nabi. Nah kita tahu dari mana nih yang ngikutin Allah? Kan udah jelas tuh ayatnya kalau di Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Nah ini yang paling taat sama Allah. Kemudian diikutin lagi orang-orang yang soleh, yang terdahulu. Kemudian ulama-ulama kita. Sampai di sini nih Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Alamah. Dia dakwah di sini, bentuk jejaknya, jejak ulama bener. Abahnya Habib Ali meniru supaya dakwahnya ini menarik kita ini kepada keselamatan semuanya, kepada kebenaran, kepada kenikmatan yang besar. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Semoga bisa menjadi hikmah, dan kurang lebihnya minta maaf karena kalau ada yang salah atau kurang ini karena murni karena kekurangan diri Al-Fagir sendiri. Kalau salah nih gara-gara Al-Fagir sendiri. Tapi kalau benar nih, benar datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Alhamdulillah kita sudah sama-sama dengarkan